Selamat datang di perkuliahan Termodinamika Sistem Hayati. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ekosistem sebagai termodinamika dan eksergi pada ekosistem. Materi ini diambil dari artikel ilmiah karangan Sven Jorgensen dan rekannya. Kita melihat kembali bahwa ekosistem merupakan sistem terbuka yang membolehkan ada transfer energi dan massa. Kemudian di dalam ekosistem yang kita tinjau terdapat tanaman yang mampu mengasimilasi energi radiasi sebesar 0,01 hingga 3%. Akibat proses tersebut terbentuklah material organik melalui mekanisme fotosintesis dengan bahan baku senyawa anorganik seperti air, karbon dioksida, nitrogen, fosfat dan sebagainya, dan tentunya dengan oksigen sebagai produk samping, dan produk utamanya adalah material karbon seperti glukosa. Organisme tersebut disebut sebagai produser dan energi tersebut diperoleh dari material organik. Energi juga dihasilkan akibat proses disipasi, akibat proses respirasi, kemudian tumbuh dan reproduksi, merupakan memiliki ekivalen energi pada masing-masing proses tersebut. Kemudian pada pembentukan biomasa terdapat parameter yaitu laju produksi material organik total atau disebut sebagai gross primary production, dan nilai ini apabila dikurangi dengan decomposition organic material decomposition atau laju dekomposisi material organik disebut sebagai net primary production atau pembentukan material organik neto. Dan konsumer tanaman hanya bisa memanfaatkan maksimal dari net primary production tersebut sebesar 10%, dan pada level tropik di atasnya predator tersebut juga hanya bisa maksimal memanfaatkan 10% dari konsumer primer tadi. Dan hewan dan tanaman yang sudah mati diurai oleh dekomposer atau reducer yang terdiri dari mikroorganisme dan organisme kecil lainnya. Ini merupakan rangkaian proses yang umum terjadi di dalam suatu ekosistem. Laju penambahan biomasa atau perolehan biomasa dalam ekosistem disebut sebagai produktivitas, dan pada ekosistem yang matang dan sehat yang ideal, rasio produktivitas terhadap respirasi atau P terhadap R mendekati 1. Dalam menentukan sistem ekosistem, di sini menggunakan beberapa teori yang menjadi suatu hukum yang didukung oleh hukum termodinamika. Poin-poinnya yaitu kekekalan massa dan energi berlaku pada ekosistem. Kemudian semua proses dalam ekosistem adalah irreversible. Terjadi proses produksi entropi dalam fenomena yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Bersamaan dengan hal itu juga terjadi konsumsi eksergi. Eksergi itu secara ringkas merupakan jumlah energi yang bisa dimanfaatkan sebagai kerja akibat transformasi dari suatu keadaan menjadi keadaan tersebut ketika telah mencapai kondisi kesetimbangan. Lalu semua ekosistem adalah sistem terbuka yang tadi disampaikan, dan karena dia terbuka, maka transfer material dan energi memungkinkan untuk terjadi antar sistem dan lingkungan dan sebaliknya. Kemudian ekosistem memiliki tingkatan-tingkatan organisasi, contohnya yaitu level tropik, dan beroperasi secara hierarki. Kemudian komponen-komponen dalam suatu ekosistem membentuk kompleks interaktif self-organizing. Contohnya yang sederhana adalah proses pembentukan material organik. Material organik itu molekul yang lebih terstruktur, dan itu berasal dari material inorganik yang mana susunannya terkategori acak. Jadi dari kondisi yang acak tak teratur menjadi sesuatu yang lebih terstruktur. Kemudian kehidupan berbasis karbon di bumi memiliki temperatur viabilitas pada rentang 250 hingga 350 Kelvin. Kemudian poin yang tadi terlewatkan adalah
kehidupan berbasis karbon tersebut memiliki karakter biokimia yang serupa. Contohnya di setiap organisme, apakah itu bersel tungkal atau organisme kompleks seperti tanaman dan hewan, mengasimilasi glukosa dengan mekanisme yang sama, mekanisme metabolisme yang sama, yaitu proses glikolisis. Demikian pula contoh-contoh lainnya seperti akumulasi lipid, protein dan sebagainya memiliki mekanisme yang serupa. Kemudian setelah menangkap energi pada batas sistem dan lingkungan yang di sesi sebelumnya itu disebut sebagai openness atau keterbukaan, di mana keterbukaan yang diwakilkan oleh luas permukaan itu disebut sebagai boundary. Di situ terjadi proses energi capture dan ekosistem tumbuh dan pengembangan berjalan dengan tahap peningkatan struktur yaitu biomasa, kemudian peningkatan jaringan, siklus atau interaksi antar organisme, kemudian peningkatan informasi di dalam sistem. Kemudian poin berikutnya yang mungkin lebih terlihat abstrak, dan di sini itu proses biologi menangkap energi untuk bergerak menjauhi kesetimbangan termodinamik. Yang teramati yang pastinya adalah proses biologi itu adalah menangkap energi ya. Contohnya tadi proses fotosintesis, juga proses konsumsi material organik. Kalau fotosintesis itu kita tinjau pada produsen, dan kalau untuk konsumsi material organik kita tinjau dari konsumen yang mengkonsumsi produsen. Nah, proses tersebut, proses biologi secara general itu bergerak menjadi kesetimbangan termodinamik. Namun apabila kita kaitkan, kita gali lebih dalam dengan intuisi yang ada saat ini, maksud menjauhi kesetimbangan ini adalah mengkondisikan posisi ekosistem atau sistem yang ditinjau itu masih jauh dari kondisi kesetimbangan. Poin ini ditekankan karena kembali ke konsep di awal, apabila kesetimbangan itu telah tercapai, maka tidak ada lagi proses di dalam sistem tersebut. Dan berarti tidak ada yang bisa diukur, tidak ada. Lalu dengan menerapkan konsep bahwa ketika yang dilihat itu masih ada proses, masih ada interaksi, masih ada biomasa, berarti masih ada dalam kondisi yang jauh dari kesetimbangan. Oleh karena itu, apabila proses menangkap energi ini ditinjau sebagai T0 dan kondisi kesetimbangan itu tercapai pada saat T tak hingga, maka yang dimaksud menjauhi kesetimbangan itu adalah dengan adanya energi, adanya upaya untuk memperbesar delta T sehingga kesetimbangan itu tidak tercapai dengan waktu yang cukup singkat. Kemudian apabila ekosistem menawarkan banyak cara atau lintasan atau kombinasi lintasan untuk menjauhi kesetimbangan, maka yang akan diterapkan adalah kombinasi yang membawa paling jauh dari kesetimbangan. Maksudnya adalah mencapai kondisi kesetimbangan yang memungkinkan, yang mendominasi dalam proses tersebut adalah yang mengakibatkan jarak ke kesetimbangan delta T-nya yang paling besar. Besarnya deviasi kesetimbangan termodinamika dengan lingkungan dan kapasitas maksimum energi untuk melakukan kerja yang bermanfaat saat sistem mendekati kesetimbangan disebut sebagai eksergi. Dan di sini di dalam tinjauan ekosistem disebut sebagai ekoeksergi. Dan eksergi itu merupakan terminologi secara general terkait dengan energi yang bisa dimanfaatkan sebagai kerja dengan mengubah sistem pada kondisi tersebut menjadi kondisi dia ketika mencapai kesetimbangan pada temperatur dan tekanan yang sama. Untuk sistem teknologi fisik yang konvensional seperti energi listrik, eksergi ini sama dengan kerja. Kemudian untuk konteks ekosistem, eksergi ini sebagai energi yang digunakan dengan menggunakan ekosistem yang sama sebagai referensi dengan suhu dan tekanan yang sama, namun dalam keadaan setimbang, hanya terdiri dari komponen anorganik saja. Jadi kondisi kesetimbangannya itu pada temperatur dan tekanan yang sama, namun hanya komponen penyusun dasar saja yang terdapat di dalam ekosistem tersebut. Hal ini juga telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian total eksergi yang mencerminkan biomasa yang terakumulasi dalam ekosistem sebagai ukuran energi bebas yang turut mempertimbangkan kompleksitas spesies ekologi. Eksergi juga bisa disebut sebagai jarak sistem saat ini dengan kondisi setimbangnya dengan lingkungan dalam satuan energi dan berkaitan dengan jumlah biomasa dan indikator level evolusi pengembangan organisme di ekosistem. Ilustrasi sebagai berikut, terdapat sistem dan interaksi dengan lingkungan
di mana dalam interaksi tersebut terjadi transfer energi dan dalam hal itu energi yang bisa dimanfaatkan sebagai kerja disebut sebagai eksergi dan kerja yang tidak termanfaatkan itu disebut sebagai disipasi. Dan dalam hal ini untuk kondisi umum, ya untuk kondisi perubahan untuk terjadi proses fisik secara umum, eksergi itu terjadi dengan selisihnya dengan lingkungan sebagai kondisi referensi. Kemudian untuk ekosistem itu selisih referensinya diganti menjadi ekosistem pada kondisi setimbang, di mana tidak ada kehidupan dan hanya ada molekul organik yang menyusun ekosistem tersebut. Jadi jumlah energi yang dihasilkan yang bisa dimanfaatkan untuk kondisi aktual hingga mencapai kondisi setimbang atau kondisi referensi secara general itu disebut sebagai eksergi. Sekian pemaparan sesi pertama, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya.